Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah sehat semua ya? Ya, walaupun kita masih dibatasi untuk masuk ya, masih ada ganjil genap kita ya. Ini kelompok apa hari ini yang masuknya Nanda? Kelompok genap ya. Alhamdulillah kelompok genap. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran Quran. Oke, Quran. Ananda tolong duduknya ditertibkan dulu, dirapikan. Ya, dirapikan dulu duduknya. Dilihat mana yang kira-kira belum rapi, tolong dirapikan ya. Sudah semua Ananda? Oke, sudah semua ya. Baiklah, terlebih dahulu saya absen dulu. Siapa kira-kira yang nggak hadir? Dan ini buku batas pelajaran kita ya? Iya. Saya isi juga sekalian ya. Oke, siapa yang tidak hadir laki-lakinya Nanda? Bambang. Oh, Bambang kemana sih Bambang? Oh, sakit ya? Oh ya sakit. Bambang ya. Yang perempuannya siapa Nago? Oh Ayu nggak datang? Kemana dia? Oh Alfa ya. Oh ya, ini nanti lain kali kalau misalnya tak datang disuruh orang tuanya datang ke sekolah atau siapa mengantarkan suratnya atau mempermisikannya anak ya. Iya Pak. Nah. Oke, berarti selain itu hadir semua yang kelompok genap ya? Hadir Pak. Oke, baiklah. Terima kasih. Ini batas pelajarannya ya. Oke. Baiklah Anda sekalian, kemarin kita sudah belajar Quran hadis juga minggu lalu ya. Masih ingat nggak kira-kira materinya apa? Masih Pak. Masih. Tentang apa kemarin? Pengertian Al-Quran. Iya, pengertian Al-Quran. Alhamdulillah masih ingat rupanya kalian ya. Saya kira itu udah lupa juga. Rupanya alhamdulillah masih ingat. Itu memang baru Madrasah Aliyah Negeri Karo namanya, ya kan? Ya, kira-kira apa materi kita kemarin aku? Siapa yang ingat kira-kira pengertian Quran menurut siapa gitu? Ada yang ingat? Ya. Siapa? Ya. Siapa namanya Nanda? Aduh, lupa pula bapak ini ya. Oh ya Dinda. Coba tentang apa kemarin lagi? Iya betul sekali, pengertian Al-Quran menurut Udribay Pak. Yang mana pengertian Quran itu menurut dia adalah diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, ini juga aku materi kita hari ini masih berkaitan dengan tentang yaitu Al-Quran juga. Namun ini kita membahas yang namanya mengenai keotentikan Al-Quran. Oke.
Oke, dibuat satu pertanyaan lah. Satu orang harus membuat satu pertanyaan. Silakan ditulis saja di bukunya. Pertanyaannya nggak usah dibacakan. Nanti ketika diskusi kelompok, di situ sekalian diberikan untuk pembahasan dia pada kelompok kita. Oke? Sudah, saya kasih waktunya 2 menit cukup lah ya membuat dari pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak kalian mengerti mengenai keautentikan Al-Quran ini ya. Oke? Bisa ya? Bisa Nanda? Oke, silakan. Ayo, saya kasih waktunya 2 menit untuk membuat pertanyaan. Oke, sudah ya? Sudah dibuat ya? Sudah siap? Oh, sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah siap, biar kita lanjutkan untuk pembelajaran kita berikutnya, yaitu membahas mengenai keautentikan Al-Quran ini dengan berdiskusi ya. Begitu juga nanti akan saya berikan kepada tiap-tiap kelompok ada nanti LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ada 2 LKPD yang saya berikan. Nanti setelah kita melakukan diskusi dan presentasi setiap kelompoknya, nanti akan dikumpulkan LKPD yang saya berikan ya. Bisa dimengerti Anda sekalian? Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Oke, sekarang silahkan dibagi menjadi, karena ini aturnya tadi mau dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok kita. Cuman karena kebetulan kondisi kita karena masa pandemi ini masih masuk 50%, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Bisa ya Nanda ya? Bisa. Oke, sekarang silahkan, saya harapkan yang laki-laki kelompoknya yang laki-laki aja ya, biar yang perempuan dibagi 2 kelompok ya. Oke, silahkan dibentuk lingkaran boleh atau gimana lah bentuk dari kelompoknya. Ayo silahkan sekarang dibagi dulu kelompoknya. Oke, ya, yang laki-laki buat lingkaran boleh atau gimana nyaman kelompoknya ya, bisa ya. Oke, ya, sudah, ya, oke, ya, sudah. Nah, sekarang silakan kalian pilih ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD dan juga bahan-bahan diskusi yang akan kita lakukan mengenai pembelajaran keautentikan Al-Quran ini. Oke, silakan. Ayo, satu dari perwakilan ketua kelompok tadi, ayo, atau ketua kelompoknya boleh. Udah ya. Oke, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya ya. LKPD-nya ya, udah 2 itu ya. Satu lagi. Ya, ini LKPD-nya ya. Oke, LKPD-nya ya. Oke, Nago? Sudah? Oke, dari LKPD itu silakan, dan dari buku yang kalian miliki dan juga dari tayangan slide di sini, coba kalian diskusikan mengenai keautentikan Al-Quran ini. Nah, boleh diamati dulu dari PowerPoint yang ada. Nah, silahkan. Nah, jadi kalian di sini diskusi, buat kelompok itu masing-masing kelompok mencari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan kalian itu ya. Nah, nanti dari situ perwakilan kelompok akan menjelaskan nanti tentang hasil dari yang kalian diskusikan itu ya. Oke, dan kelompok yang lain nanti akan menanggapi. Bisa ya Nanda sekalian? Bisa? Bisa, alhamdulillah. Oke, silakan aku dilanjutkan dengan memperhatikan dari tayangan slide pada slide yang ada di depan kalian ya. Oke, kalau diskusinya saya kasih waktu 10 menit aja bisa ya. Untuk diskusi kelompoknya, presentasinya nanti kita kasih waktu 5 menit lah ya. Atau 10 menit juga untuk presentasinya ya. Bisa ya? Oke, silakan Ananda.
Iya, Naku. Oh iya, lupa saya. Betul, betul, Naku. Tadi saya lupa menyampaikan untuk kelompoknya, kelompok 1 yang mana ya. Oke, ini saya tentukan ya, kelompok 1 yang dari sebelah kanan saya, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Maaf ya, itu untuk menentukan karena ada di LKPD-nya menuliskan nama kelompok ya. Ya, oke, atau kelompok berapa. Ya, silakan. Oke, waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi untuk diskusinya ya. Ya, silakan. Oke, sudah? Oke, sudah siap ya Naku ya? Oke, sudah siap untuk diskusinya? Sudah kira-kira? Sudah ya? Ayo, kelompok mana yang kira-kira ingin memulai terlebih dahulu ataupun membuka presentasi kelompok dari perwakilan kelompok yang ada dari 1 atau 2 atau 3? Ayo, kelompok mana? Oke, kelompok mana? Kelompok 1? Sebentar. Oke, ya. Sembari mempersiapkan, kita tunggu. Oke, sudah. Oke, ayo kelompok 1 dulu. Oke, sudah bisa kita mulai Naku? Ya. Oke, silakan. Yang lain perhatikan dan mohon nanti ditanggapi ataupun kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ke kelompok yang berikutnya ya. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan dari hasil diskusi mereka tentang keautentikan Al-Quran. Apa aja yang kalian dapat di situ Naku? Keautentikan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Ya, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
azizun. Ya benar, ya itu ya. Jadi betul dalam Quran surah Al-Isra itu juga suatu dalil yang menjelaskan mengenai bahwasannya Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah juga akan menjaga Quran itu. Nah, itu dari kelompok satu dari yang mereka bahas ya. Oke, ada tambahan mungkin dari kelompok yang lain atau pertanyaan atau tanggapan? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada? Oke, itu dari kelompok satu. Silakan kelompok berikutnya ya mempresentasikan dari hasil yang mereka diskusikan. Oke, ayo kelompok 2 bisa? Oke, sudah? Ayo kelompok 2 sudah bisa dimulai? Sudah bisa? Ya, oke. Ayo. Oke, ayo silakan. Enggak apa-apa. Ayo. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identitas Al-Quran. Kualitas Al-Quran itu dapat menjadi 2, yaitu penjagaan Allah dan mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir dan diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara mutawatir itu maksudnya Rasulullah. Ya, ada yang menanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 menjelaskan bahwasannya mereka melihat keautentikan Quran ini dari segi proses turunnya tadi ya, kemutawatiran Al-Qurannya. Dengan mutawatirnya Al-Quran tadi diturunkan, begitu juga lah proses bahwasannya Allah itu menjaga kemurnian dari Al-Quran. Ada kira-kira tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada boleh kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ya, coba silakan. Ayo kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keautentikan Al-Quran, juga sebagai orang yang menyebutkan karangan Nabi Muhammad SAW. Tantangan Al-Quran mungkin disebut antara lain adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Tur ayat 52 yang berisi ayat am yaquluna taqwala, yang artinya ataukah mereka berkata dia Muhammad, mereka rekannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 tadi ya. Nah, jadi kelompok 3 tadi lebih membahas kepada bahwasannya Al-Quran itu ada yang berpendapat tadi bahwasannya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad ya. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil diskusi dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi, sebenarnya ini ada sesuatu kesinambungan ini ya. Karena kenapa? Kadang orang yang berpikir bahwasannya Quran itu dari Nabi Muhammad itu dapat kita bantahkan dengan proses turunnya tadi secara mutawatir, dan juga bahwasannya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu di dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya surah yang turun, surah apa yang pertama turun? Surah Al-Alaq yang pertama turun ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Itu dia ya. Nah, itu tadi. Dan juga pada kelompok 3 tadi juga menjelaskan ataupun mempresentasikan
bahwasannya selain itu di dalam Al-Quran itu juga banyak sekali ayat-ayat yang menantang manusia. Salah satunya pada Quran surat Tur tadi ya, bahwasannya di situ ayat itu menjelaskan ataupun memberikan tantangan kepada seluruh manusia ya. Dapat kita lihat di tayangan kita yang tadi ya. Coba saya tampilkan lagi biar lebih enak untuk memahaminya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini mengenai tantangan Al-Quran. Yang pertama itu ialah Quran surat Tur tadi, barang siapa meragukan mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Ini ya tantangan yang pertama ya. Biar saya bacakan. Am yaquluna taqawwalu bal la yu'minuna falyatu bihaditsin mislih in kanu shadiqin. Nah, atau mereka berkata, dia Muhammad, mereka rekannya, tidak mereka lah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat semisal dengan Al-Quran secara keseluruhan jika memang orang itu orang-orang yang benar. Itu kalau kita lihat bahwasannya dalil Quran ini menjelaskan seperti disampaikan kelompok 3 tadi, bahwasannya Al-Quran itu menantang orang yang meragukan Quran dengan mendatangkan secara keseluruhan Al-Quran itu kalau memang bisa. Itu yang pertama ya. Nah, yang keduanya kalau kita lihat setelah tadi secara keseluruhannya seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi juga, bahwasannya Al-Quran itu juga menantang untuk mendatangkan 10 ayat semisal atau 10 surah semisal ya. 10 surah semisal ya. Ini terkandung dalam Quran surah Hud ayat ke-13 tadi ya, yang seperti dibahas kelompok 3 tadi. Bahwasannya ini ayat ini menjelaskan tantangan untuk menghadirkan ataupun membuat Al-Quran itu 10 surah saja kalau kita mampu. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terakhir tadi yang dijelaskan kelompok 3 ya, bahwasannya Al-Quran itu, nah ini sangat familiar ayatnya ini ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u suhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim ya. Itu tadi. Kalau tadi secara keseluruhan 10 ayat kan 10 surah ya. Kalau yang ini lebih sedikit lagi, apa katanya? Datangkan 1 surah saja. Ya kan? Jika kita ragu atas apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kan gitu ya. Nah, jadi Allah itu menantang, coba kalian datangkan 1 surah semisal saja. Kalau bisa kita membuat Al-Quran itu. Gitu ya. 1 surah semisal. Bahkan ditambah lagi, wad'u suhadaakum min dunillah. Apa kata Allah? Panggillah para penolong-penolongmu kecuali Allah katanya. Kalau memang kalian mampu, kan gitu ya. Nah, itulah bahwasannya ayat ini juga menunjukkan bagaimana bahwasannya tantangan terhadap kita untuk bisa meyakini bahwasannya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mampu dari kelompok jin dan manusia pun untuk mendatangkan suatu seperti Al-Quran ini tadi. Itulah dia ya. Oke. Begitu juga yang disampaikan kelompok 1 tadi ya, dan kelompok 2, bahwasannya Al-Quran itu juga akan terjaga sampai dengan hari kiamat gitu tadi ya. Ya, terjaga sampai hari kiamat. Dibuktikan dengan apa tadi? Ya, yang kelompok 2 tadi menyampaikan bahwasannya dibuktikan dengan banyaknya penghafal Al-Quran ya. Itu tadi ya yang disampaikan dengan kelompok 2 tadi. Bahwasanya banyaknya penghafal Al-Quran itu. Nah, makanya kita juga ketika menerjemahkan Al-Quran itu tidak boleh menerjemahkan begitu saja tanpa melampirkan dari bahasa Arabnya ya, bahasa Arab ya. Oke, anak-anak sekalian bisa dipahami? Oke, udah dikerjakan semua LKPD-nya? Oke, kalau sudah dikerjakan semua LKPD-nya, tolong silakan ketua kelompok untuk mengantarkan ke depan.
Oke, silakan kelompok. Sudah? Ya. Ada lagi kelompok 1. Mana tadi LKPD-nya Nako? Oke, terima kasih Ananda. Oke, jadi karena setelah dari pembelajaran yang kita buat hari ini sudah kita simpulkan tadi ya, dari rangkaian diskusi yang kalian sampaikan sudah kita simpulkan tadi. Nah, kira-kira dari Ananda sekalian siapa kira-kira yang mampu menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, dari kelompoknya atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, siapa kira-kira yang bisa? Ayo, apa kira-kira kesimpulan? Ayo, kelompok 1. Ayo, silakan. Silakan aku. Ayo, silakan. Ayo, siapa? Oke, silakan. Ayo, kelompok 2. Gimana? Apa kira-kira kesimpulan kita pembelajaran hari ini setelah kita simpulkan tadi? Apa tadi? Ya, betul. Bahwasannya Quran itu kita bahas mengenai keautentikannya ya. Jadi bahwasannya Al-Quran itu sangat murni dan juga dijaga oleh Allah kemurniannya. Ada kesimpulan yang lain? Oke, ya, dari kelompok 3. Ya, apa Nako? Ya, betul. Kesimpulannya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tantangan untuk kita manusia ataupun makhluk yang lainnya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Bahwasannya ini menunjukkan Al-Quran itu hanya Allah lah yang mampu membuatnya. Kalau kita dan makhluk yang lainnya itu nggak akan mampu ya Nanda ya. Ya, betul. Oke, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita simpulkan pembelajaran kita ini, kira-kira ada nggak yang tidak dipahami lagi pada pembelajaran kita ini? Alhamdulillah sudah dipahami semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu silahkan anak-anak sekalian duduk berdasarkan tempat duduknya yang seperti semula tadi, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari yang berbahagia ini. Oke. Nah, baik anak-anak, jangan lupa evaluasinya nanti sudah saya bagikan lewat grup ya, biar keseluruhan nanti juga dapat ya. Sudah saya bagikan nanti dari grup WA kelas kita ya. Oke, nanti di situ ada evaluasi terkait pembelajaran kita ini yang harus kalian kerjakan ya. Oke anakku, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi dengan berakhirnya sudah pembelajaran kita tadi, semoga kalian dapat menambah pemahaman kalian dan juga dapat menambah kecintaan kalian terhadap Al-Quran ini ya, dan keimanan kita terhadap Al-Quran itu ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari yang berbahagia ini. Sebelum itu, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama. Ayo silakan ketua kelasnya siapa? Ayo pimpin doanya aku untuk membaca doa penutup Al-Quran, doa penutup pembelajaran. Ayo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak sekalian, demikianlah, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya, yaitu nanti mengenai kemukjizatan Al-Quran yang akan kita bahas ya. Oke, demikian Ananda.
Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.